kembali lagi dengan kita di Jam Kids bersama dengan Kak Christina dan Kak Bester. Nah adik-adik, sebelum kita memulai episode Jam Kids hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami dalam episode Jam Kids hari ini. Tuhan bimbing kami agar kami mengerti akan firman-Mu hari ini. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita bernyanyi dulu. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Musik. Ayo tepuk tangannya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Mulai dari awal ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Oke. Nah adik-adik, setelah ini kita mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa sih yang cerita hari ini? Kak Bester bukan? Bukan dong, jelas bukan. Dia perempuan Kak, cantik pun. Dari Kak langsung aja nih Kak, manggil aja. Okay. Ayo Kak Sem. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Sem. Hari ini Kak Sem akan cerita nih. Jadi ceritanya itu sangat seru. Tapi sebelum kakak cerita, adik-adik yang di rumah yang masih megang mainan atau yang masih megang handphone, tolong dong diletakin di bawah dulu ya. Oke, dengerin cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita password kebenaran dulu ya. Yuk ikutin kakak ya. Berjuanglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Oke adik-adik, kita buka Alkitab kita ya yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa kita yang begitu merintangin kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah adik-adik, seperti halnya dengan pertandingan sepak bola. Adik-adik ada yang tahu nggak apa itu pertandingan sepak bola? Oh jadi adik-adik di berbagai negara ini banyak loh adik-adik yang suka atau yang gemar dengan yang namanya pertandingan sepak bola. Baik itu di kalangan muda, di kalangan tua, pokoknya di semua kalangan pada gemar nih dan pada suka dengan yang namanya pertandingan sepak bola. Sampai-sampai nih mereka sebut atau mereka bilang bahwa pertandingan sepak bola itu adalah pertandingan yang menyatukan bangsa-bangsa. Tahu nggak adik-adik kenapa sih mereka bilang begitu? Karena
di Indonesia ini, seperti di Indonesia ini ya adik-adik, kita itu mempunyai banyak sekali pulau. Tapi karena Indonesia melakukan pertandingan dengan melawan negara lain, maka pulau itu bersatu untuk mendukung bangsa Indonesia. Nah adik-adik, kita sebagai penonton pastinya mendukung tim kita masing-masing akan kita dukung. Seperti halnya dengan Indonesia tadi. Jadi di berbagai pulau itu bersatu untuk mendukung bangsa Indonesia adik-adik. Dan kita juga sebagai pendukung akan menginginkan bahwa tim akan kita dukung tersebut akan menang, harus menang dan mencapai atau membuat sebuah gol. Nah adik-adik, para pemain juga bukan hanya melihat semua yang memberikan support kepada mereka, dan ketika orang itu memberikan support kepada mereka, maka mereka akan terus berjuang untuk mendapat kemenangan tersebut adik-adik. Jadi kita juga sebagai para pendukung akan mendukung atau memberikan support kepada tim yang akan kita dukung sehingga mereka bisa mencapai kemenangan atau mendapatkan gol. Sama seperti halnya dengan permainan sepak bola dengan pertandingan iman kita, di mana kita harus berjuang nih adik-adik, mulai dari diri kita untuk berjuang. Nah, bagaimana sih bola iman kita itu bisa mencapai garis finish atau gol? Nah adik-adik, cara kita adalah kita harus menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran, dan pokoknya kita harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita dan sesuai kehendak Tuhan juga. Nah adik-adik, kita itu bukan hanya sendiri loh, kita loh didukung sama ada gereja seperti adik-adik ketika ke sekolah minggu, keluarga, dan sekolah di mana mereka mendukung kita untuk mencapai gol iman tersebut. Dan sehingga kita sebagai orang Kristen atau dalam pertandingan iman tersebut menekankan kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen harus berjuang dalam pertandingan iman yang memiliki ketekunan, menguasai diri, dan fokus kepada satu goal, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Wah adik-adik, cerita yang kakak sampaikan ini sangat seru ya. Nah jadi pesan dari cerita kakak adalah bahwa pertandingan iman ini adalah harus kita perjuangkan, karena orang di sekeliling kita juga akan mendukung kita untuk mencapai gol iman. Tahu nggak adik-adik apa gol kita? Gol iman kita adalah Tuhan Yesus sebagai teladan dan sebagai contoh kepada kita. Demikian adik-adik firman Tuhan dari kakak, semoga memberkati. God bless you. Wah, ceritanya sangat menarik kan Kak, apa yang disampaikan Kak Sem tadi. Adik-adik harus ingat ya, di mana kita harus memulaikan pertandingan hidup kita, di mana goals hidup kita itu adalah Tuhan Yesus. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus dan bisa meneladani Dia. Nah, adik-adik, karena kita mau selesai, sebelum itu kita mau angkat pujian dulu nggak sih Kak? Apa lagu kita Kak? Laskar Kristus. Oke, ikuti gerakan kakak ya. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap rakdor. Saya Laskar Kristus, siap rakdor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap rakdor. Saya Laskar Kristus, siap rakdor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, sebelum kita menutup acara hari ini, kita berdoa dulu. Nah, adik-adik yang di rumah, lipat tangan, tutup mata ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di mana pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar pada hari ini bisa kami lakukan dan contohkan dalam kehidupan kami. Apalagi dalam meneladani Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah kami, semoga apa yang kami inginkan dan yang kami permohonkan hari ini bisa sesuai dengan firman Bapa. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan, kami landaskan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Nah, adik-adik, karena sudah selesai, jangan bersedih, karena pasti ada jam kids lagi. Oke. Bye-bye adik-adik.